Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani, NIM 082, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kajian Kaidah Tafsir Stilistika yang diampu oleh Ibu Hajah Ari Hikmawati SAG MPD. Pada kali ini, saya mengambil 3 ayat dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih qul qitalun fihi kabir wasaddu an sabilillahi wa kufru bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, atau menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu penafsiran ayat tersebut dalam tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan adanya perintah berperang sebelum ayat ini dengan redaksi yang bersifat umum yang menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat tentang peperangan pada bulan haram. Yang mereka tanyakan adalah hukum berperang pada bulan Rajab, salah satu bulan haram, yakni peperangan yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jahsy. Yang dijawab adalah hukum peperangan pada bulan-bulan haram seluruhnya. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan kata qital yang berarti berperang atau peperangan yang menggunakan bentuk nakirah. Kata berperang pertama dalam ayat di atas yang ditanyakan adalah perang yang dilakukan oleh pasukan Abdullah ibnu Jahsy. Sedangkan kata berperang yang kedua dan merupakan jawaban pertanyaan itu adalah peperangan secara umum. Demikian, ayat ini mengakui adat masyarakat menyangkut larangan berperang pada keempat bulan haram. Jawaban dari pertanyaan dalam ayat tersebut adalah dosa, karena mereka berperang dan merampas, padahal Nabi SAW tidak memerintahkan mereka melakukannya. Lebih-lebih jika itu mereka lakukan di bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan haram. Penafsiran kedua saya ambil dari penafsiran Ibnu Katsir, yang menjelaskan Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang perang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Pada mulanya kaum musyrik menghalang-halangi Rasulullah SAW untuk sampai ke Masjidil Haram dan menolaknya masuk. Hal ini terjadi pada bulan haram. Maka Allah memberikan kemenangan kepada Nabi pada bulan haram dan pada tahun berikutnya. Lalu orang-orang musyrik mencela Rasulullah SAW karena melakukan perang dalam bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut yang artinya, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang bermakna yaitu mengusir ahli Masjidil Haram lebih besar dosanya daripada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Dan dosa yang lebih besar lagi daripada semuanya ialah mempersekutukan Tuhan. Kaidah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kaidah as-su'al wal jawab, yaitu kaidah yang berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban. Dalam surat
Al-Baqarah ayat 217 tersebut menjelaskan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukum berperang pada bulan-bulan haram. Jawaban yang diberikan Rasulullah sesuai dengan pertanyaan mereka, yaitu informasi tentang hukum berperang pada bulan-bulan yang diharamkan tersebut. Ulasan saya mengenai kaidah terhadap ayat tersebut adalah bahwa kaidah ini bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan pengertian terhadap masalah yang ditanyakan. Hal semacam ini dinilai sangat penting untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman antara penanya dan penjawab Al-Quran melalui ayat-ayatnya, sekaligus memberikan informasi sebagaimana lazimnya jawaban yang mesti sesuai dengan pertanyaan, sehingga antara keduanya terdapat kesinambungan pengertian. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Man dalladzi yuridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afa katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Penafsiran yang pertama yaitu dari tafsir Al-Misbah. Setelah menganjurkan perjuangan dari jiwa dan raga, kini yang dianjurkan adalah berjuang dengan harta benda. Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat tersebut adalah terjemahan dari kata qard yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama, yaitu dengan kredit. Dari tinjauan bahasa Al-Quran, kata tersebut pada mulanya bermakna memotong sesuatu dengan gigi, seperti perumpamaan seekor tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberikan kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu adalah yang diberikan dalam situasi kejiwaan yang sulit atau dalam ekonomi yang sulit. Di sisi lain, pada seseorang yang menggigit sesuatu, maka jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan dari upaya itu. Karena itu, pakar tafsir Al-Qurtubi misalnya mendefinisikan qard sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan. Karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika ada pertanyaan, maka hanya percaya kepada Allah lah pasti akan percaya bahwa pinjaman itu tidak akan hilang dan akan mendapatkan imbalan yang wajar dari Allah. Dalam ayat ini ada satu syarat yang dianjurkan atau ditekankan dalam memberi sebuah pinjaman, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Penafsiran kedua dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang ayat ini di dalam Al-Quran, bukan hanya pada satu tempat saja. Di dalam hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man yuqridu ghaira adimin wala dholumin. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Tuhan yang tidak miskin dan tidak pula berbuat aniaya? Dengan kata lain, belanjakanlah harta kalian dan janganlah kalian pedulikan lagi dalam melakukannya. Karena Allah Maha Pemberi rezeki, Dia menjempitkan rezeki terhadap siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia melapangkannya terhadap yang lainnya di antara mereka. Kaidah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kaidah istifham. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 tersebut, kaidah istifham termasuk dalam makna at-targhib, yaitu makna yang menumbuhkan kecintaan atau sebuah bujukan atau memberi sesuatu yang ia sukai. Ulasan saya mengenai kaidah terhadap ayat tersebut adalah bahwa kaidah istifham bertujuan untuk mencari pemahaman tentang sesuatu yang tidak diketahui dari ayat Al-Quran. Ayat ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, Wal mutallaqatu yatarabatsna bi anfusihinna thalatha quru'in wala yahillu lahunna an
yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim, yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menuntut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Penafsiran yang pertama dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah, tetapi berbentuk berita. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang ditalak adalah wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya, kemudian ditalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Sedangkan 3 quru oleh sementara ulama, antara lain yang bermadzhab Hanafi, dipahami dalam arti 3 kali haid. Jika demikian, yang dicerai oleh suaminya sedang ia telah pernah bercampur dengannya dan dalam saat yang sama dia belum memasuki masa menopause, maka setelah dicerai tidak boleh menikah dengan pria lain kecuali setelah mengalami 3 kali haid. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i yang memahami 3 quru dalam artian 3 kali suci. Suci yang dimaksud di sini adalah masa antara 2 kali haid. Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpendapat bahwa quru berarti suci, maka selesai sudah iddah atau masa tunggunya ketika itu. Tetapi yang memahaminya dalam arti haid, maka masa tunggunya masih berlanjut sampai selesainya haid ketiga. Penafsiran kedua dari Ibnu Katsir mengenai ayat ini adalah ayat ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 kali quru. Artinya, mereka harus berdiam diri selama 3 quru atau masa suci atau masa haid setelah diceraikan oleh suaminya. Setelah itu, jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. 4 imam, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i telah mengecualikan hamba sahaya dari keumuman ayat tersebut. Menurut mereka, jika hamba sahaya itu diceraikan, maka ia hanya perlu menunggu 2 quru saja, karena mereka berkedudukan setengah dari wanita merdeka. Sedangkan quru itu sendiri tidak dapat dibagi menjadi 2, sehingga cukup bagi para hamba sahaya untuk menunggu 2 quru saja. Para ulama salaf dan kholaf serta para imam berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud quru itu. Mengenai hal itu, terdapat 2 pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan quru adalah masa suci. Sedangkan pendapat kedua, yang dimaksud dengan quru adalah haid, sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haid yang ketiga. Kaidah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kaidah mujmal, yaitu suatu lafadz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut, masih terdapat ijmal tentang menentukan siapa yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan. Mungkin saja yang dimaksud adalah suami atau wali. Kemudian, untuk menentukan siapa di antara kedua itu yang dimaksud pemegang ikatan nikah, maka diperlukan penjelasan atau bayan. Ulasan saya mengenai kaidah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah bahwa kaidah mujmal sangat penting karena tidak semua ayat dalam Al-Quran bisa langsung dijadikan patokan, melainkan harus dicari makna dari kebenaran ayat tersebut melalui penafsiran agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan penafsiran Al-Quran dan sebagai landasan dalil. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.